Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya sudah siap ya ikut pelajaran saya ya. Ya. Saya absen dulu ya. Untuk absen pertama Afan Al Haris, Ahmad Fauzan, Ahmad Fauzi, Ahmad Syafi, Aris Sarifudin Haris, Haris Bagus Wijanana, Dendi Prasetyo, Desta, Alaiko, Enggar, Fakih, Yadri, Dari Eka, Iqbal, Muhammad Lutfi, Muhammad Lutfi, Supartio, Taka Susana. Jangan semua ya, boleh tinggal ya. Hari ini tinggal, alhamdulillah sehat semua ya. Tadi sudah berdoa untuk hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran, kalian tentunya masih ingat pelajaran tentang mengenai besaran dan satuan. Apa itu besaran? Masih ingat tidak? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Nah, untuk hari ini kita akan langsung pelajari tentang pengukurannya. Nah, ini ada gambar apa ini? Nah, bagaimana kalian tahu cara bagian kalian tahu mengukur ukurnya pakai apa? Meteran ya. Meteran apa? Alat ukur tinggi. Meteran, oke. Itu jadi cara mengukur tinggi badan kalian itu menggunakan meteran. Kalian bisa mengetahui tinggi badan itu dengan menggunakan meteran. Nah, ukurnya kemudian ini ada alat ukur apa? Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Diameter sama sorong dan kilometer setrum itu merupakan atau termasuk dalam alat ukur panjang. Nah, hari ini kalian akan mempelajari cara menggunakan diameter sorong dan kilometer setrum. Nah, ini dia di video ya. Videonya gambarnya dulu itu gambar apa? Itu cara mengukur sebentar ya, videonya hanya cuma sebentar. Jadi ada mengukur pangkas kontrol
ini ya. Ya. Tabrakan. Ini itu sebenarnya digunakan untuk mengukur diameter kedalaman sepatunya. Diameter ya, kedalaman. Nah itu untuk mengukur ketebalannya karena bentuknya remnya tidak beraturan ya. Jadi menggunakan yang kedalaman. Nah itu salah satu contoh fungsi atau manfaat dari jangka colong dalam dunia otomotif untuk mengukur panas rem yang sudah tadi dibahas oleh kamu ya. Jadi untuk kampas sendiri kan bagus sih semuanya itu kondisi yang bagus seterusnya. Kondisinya nggak mungkin bagus seterusnya pasti ada layar yang ada waktunya berkarat atau rusak ya. Di sini kampas remnya masih bagus semua enggak? Bagus. Apa Jawa ya cantik. Masih bagus Bu. Itu hal yang penting ya dalam berkendaraan ya. Kampas remnya rusak atau sudah mulai karat atau aus ya harus diganti. Nah, untuk mengetahui apa ya standar tidaknya itu kan diukur ya perjalanannya. Nah itu salah satunya menggunakan jangka colong. Ini manfaat jangka colong salah satunya untuk kehidupan di otomotif. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya ada beberapa banyak ya, beragam sekali sama kegiatannya. Banyak ini untuk hari ini itu kalian akan diharapkan untuk bisa melakukan pengukuran atau mengidentifikasi memahami apa itu pengukuran, baik pengukuran tebal maupun berulang. Kemudian menggunakan alat ukur yang benar. Cara menggunakan alat ukur yang benar sesuai dengan fungsinya. Contohnya untuk hari ini menggunakan mikrometer dan jangka colong. Terus nanti akan membandingkan hasil pengukurannya antara jangka colong dan mikrometer. Di sini mengidentifikasi jenis mur, baut, dan ring. Jadi nanti ada saya sediakan mur, baut, dan ring. Nanti kalian ukur diameternya apakah sama dengan nomor dari mur, baut, dan ring tersebut. Jadi berkolaborasi dalam praktek sederhana, menganalisis data, nanti mencoba dan mengisolasikannya. Ini untuk hari ini. Jadi untuk belajar hari ini nanti kalian akan belajar mengukur mur dan baut. Ya diameternya, baik diameter luar maupun diameter dalam nanti dibeda dengan kalorinya. Itu nanti akan kalian analisis apakah diameternya itu sama dengan nama atau nomor dari mur, baut, dan ringnya. Nanti kalian akan mempelajari hal tersebut. Ya, untuk sebelum masuk ke pelajaran yang ditanyakan dulu ya. Kalau nggak ada ini yang tadi jelas ini videonya mengenal ada beberapa macam jenis baut dalam otomotif. Berapa jenis baut dalam otomotif? Namanya dalam benda ya, motor atau benda. Bendanya nanti ya terlihat nggak? Macam-macam baut dan ring.
itu tersedia beberapa kolom diisi sesuai dengan yang instruksi yang ada di dalam. Oke, untuk selanjutnya silakan buat kelompoknya. Satu kelompok 6 siswa ya, 6 peserta didik mau pilih sendiri atau diberikan? Silakan dibentuk kelompoknya. Iya, tanya boleh. Ya, oh ya, ya dong, tidak diisi nama kelompok. Kelasnya sama nama kelompoknya diisi ya. Kelas. Oke. Ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, silakan mulai. Bisa dibagi tugas, misalnya yang 3 anak pegang mikrometer, 3 anak jangka sorong. Boleh. Hah? Bareng-bareng lebih bagus lagi biar tahu. Oke, itu diisi ya. Ini diisi ya. Iya, diameter yang dalam. Makanya apa berarti jangka sorong kan? Berarti nanti yang diukur kan ini. Ini. Terus ini sama ring. Itunya enggak usah atasnya. Dalam sama luar ya, di situ nanti ada. Apa? Ya coba ditulis dulu aja, itu kan baru hipotesis. Nanti dibuktikan setelah kamu ukur. Dijawab sejawabnya aja. Lebih teliti mikrometer ya berarti ditulis lebih teliti mikrometer. Hati-hati dicek ya. Itu jangka sorongnya ada yang ketelitiannya 0,2, ada yang 0,02, ada yang 0,05.
Nomor piro? Nomor piro? Skala utama nih. Kalau Utama biro? loro deh. Hah? Sing lembut lebih nol, sing Arpe. kalau sama pas. 19. Ijo kan 19. 12,00. Skala terniare. Sama dulu. Yang kedua nomor 12. Itu yang kedua. Ini 0,02 nih. Ada yang mau nuker nggak? 0,02. Tapi dalamnya? Dalamnya? 0,02. Skala terkecilnya berapa? Coba lihat. Maaf ya, ini sih. Oh iya, ini 0,02 bener. Nah, itu sama. Ada yang dapat 0,05 enggak? Ada yang dapat 0,05 jangka sorongnya? Jangka sorongnya dapat nomor berapa? Jangka sorongnya dapat 0,0 berapa? 0,05. Bisa tapi ya. Oke, beda. 0,2. Kamu 0,0 berapa itu? 2, oke. Kalau ada yang kesulitan, bisa nggak? Diameter mana? Ya. Ya? Iya. Kalau mau tanya jangan ragu-ragu, nggak apa-apa, angkat tangannya. Biar kelihatan gimana. Ya, ditulis dulu. Ya, itu kan hipotesis. Hipotesis itu berarti masih dugaan. Dugaan ditulis dulu aja. Bucil ya. Oke, itu pulpennya itu. Hasilnya ditulis, dibuka. Kan ada lagi tuh. Dibuka. Nah, itu. Lagi terus. Lagi ada kolomnya. Nah, itu dia. Itu nomor berapa? Botol berapa? Pensil ya? Pensil. Siapa yang pensilnya? Ada pulpen mau?
Yang paling besar 12. Oh iya, astagfirullahaladzim. Pensilnya itu rewel. Ada yang mau nuker pensil lagi? Ya, dilihat ya, hati-hati ngisi tabelnya ya. Muncul lagi. Coba, ini sini. Oh, enggak. Hati-hati ngisi tabelnya ya. Itu dibaca memasukkannya yang benar antara nomor 12 sama 10. Jangan sampai ke tuker. Ya, nanti yang nomor 12 dimasukkan nomor 10. Ini mur, ini baut, itu ring. Ya. Tahu ya mur baut mana ya? Ya, oke. Skala terkecilnya diisi. Tabelnya setiap tabel diisi ya. Jangan dikosongkan. Kalau ada yang kosong ya kosong. Ini diisi ya. Skala terkecilnya nih berapa? Jangka sorongnya. Berapa tadi jangka sorong? Nah, ditulis 0,05. Mikrometernya berapa itu? Pengukurannya dilakukan 3 kali. Iya. Apa? Ukurnya jangan itunya. Ininya. Iya. Bawahnya. Tangkainya kan di situ coba. Tuh kan kamu baru sampai situ kan. Dibaca nih. Ini langkah kerjanya dibaca dulu. Tuh. Ini yang mur itu hanya diameter dalam. Yang baut ini hanya diameter tangkainya. Bahasanya apa sih kok tangkai? Nah, iya situ ya. Terus yang ring itu diameter dalam dan diameter luar. Tabelnya dimasukkan ke sini. Oke? Nah, ini diisinya sih. Skala terkecilnya diisi ya. Ternyata nggak pada tahu buat yang mana ya. Sayang salah ya. Oh iya. Sebentar. Emang nggak ada diameter dalamnya. Artinya diameter yang ini. Beneran dong. Mur kan diameter dalam tuh kan. Itu kolomnya ada 3, berarti ngukurnya 3 kali ya. Ya, ukurnya 3 kali. Ya, yang bingung tanya mana? Bingung enggak? Kalau nggak jelas boleh difoto nanti di zoom. Kan ada HP 1 kan? Kira-kira sama enggak? Ada? Bisa ya? Ya, diameter sampai itu ada ini loh. Ini loh dong. Sini maksudnya. Bukan sini ya, bukan kepalanya ya, tapi tangkainya. Ya. Nah ini nanti diisi ya. Ini kenapa nggak bisa diisi? Yang tadi saya ngomong ya. Sebelum ini. Ya. Lewati sebentar, tak muter. Muter dulu. Lewat mana ya? Sebentar, saya muter dulu. Mana? Diameter dalam, kan ada 3. Pengukuran ke 1, 2, 3, berarti diukur 3 kali. Nanti kalau kamu nggak mau, ya pokoknya diukur 3 kali ya. 1 kali misalnya dapat berapa ini? 10,202 misalnya ya. Nanti yang kedua berapa dicoba lagi. Pasti nanti yang garis ininya kan kalau kamu geser dikit ininya kan beda lagi hasilnya kan. Ya, 3 kali. Kalau misalnya pas nemu bu kok nggak nemu ya apa ini nemunya kok sama terus ya tulis aja sama semua.
Ya, ya itu pengukuran 3 kali. Nah, nanti mau dibahas juga. Nah, siapa tahu kamu yang baca yang garisnya sama di garis misalnya garis kedua. Nanti kalau Denny yang baca nanti garis yang ketiga kan beda kan? Yang garis satu garis kan? Ya, yang paling besar 12. Apa? Susah. Di rata-rata ya. Apa? Debat apa nih? Debat pilihan OSIS ya? Oh ya, kipas ya. Kipasnya saya nyalakan dingin enggak ya? Hah? Di sini langsung coba ya. Iya, langsung aja. Jadi gini. Ya. 3 kali pengukuran. Jadi kalian melakukan 3 kali pengukuran. Ini nggak bisa berarti makanya nggak usah diisi. Nah iya, makanya kan nggak diisi. Lah ini kan apakah semua dapat kalian isi? Bisa enggak? Kalau enggak itu saja enggak. Kenapa? Nanti dituliskan. Alasannya tadi yang kamu ngomong barusan, dituliskan aja di situ. Hah? Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, oh ya, ditulis di situnya. Yang penting memang berdasarkan pengetahuan. Skala utama skala. Nggak usah, enggak langsung berarti misalnya berapa tadi hasilnya? 6,7. Nah, 6,7 sini misalnya yang pengukuran kedua kok nanti ditemukan hasil yang beda lagi. Kadang kan kamu yang baca sama dia yang baca kan garis yang sama beda kan? Nah, sama semua nggak apa-apa, silahkan. Mau dibedakan ya boleh. Ya, monggo silahkan. Hasil berdasarkan kalau misalnya kamu ngukur 2 kali 3 kali ketemu hasil yang sama ya udah tuliskan hasil yang sama, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Mana? Hah? Tulis 2 kok. Apa? Oh, berarti langsung tulis. Iya, kalau misalnya mau ini beda ya boleh. Nah ini tadi 2 tulis setelah 2 ternyata yang kamu lihat 1 ya ditulis 1 enggak apa-apa misalnya. Nah lah ya. Coba lagi. Kan kadang beda-beda ya. Ada yang bingung? Sudah. Bisa kan ya? Sambil diperhatikan waktunya ya. Diperhatikan waktunya.
Bisa? Bisa ya? Gimana? Hah? Salah ngisi ya? Menghapus ya? Saya lupa kamu. Sebentar, saya carikan menghapus. Ada? Oh ya. Yang butuh penghapus ya? Yang butuh penghapus. Ada 2 penghapus. Ada yang butuh penghapus? Enggak. Butuh penghapus enggak? Penghapus barangkali mau dihapus. Nih. Kalau butuh penghapus. Salam ya. Hah? Baut ke sini, baut yang panjang. Ya. Hati-hati memasukkan ke tabelnya. Iya, betul, pintar. Gimana sih, Mas? Terlalu MU. Coret-coret aja langsung di LKPD-nya enggak apa-apa. Kalau perlu coret-coret. Ya itu benar gitu, digeser aja lah. Iya benar. Ini bukan kontak sekut. Hah? Gimana? Ngitungnya Ngitung yang mana? mikrometer. Belum tahu. Oke, lupa. Sama ini kan diputer ya. Itu kan di mana ya? Ini misalnya kayak gini ya. Nanti ini dihitung aja. Ini kamu buka dulu. Nah, ini kan kelihatan. Ini kan 5. Berarti ini 5 mili. Misalnya ini seginilah ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Ini misalnya garis ini sudah kelihatan, berarti ini bukan 5 tapi 6. Ya, tapi kalau misalnya belum kelihatan, misalnya segini berarti ini 5. Ini yang satu garis misalnya, satu garis sama garis yang ini. Berarti ini misalnya ini 25 ya, ini 30, berarti kan 25, 26, 27, 28, 29, berarti 0,29. Berarti tadi berapa? 5 mili tambah 0,29. Itu ya. Iya, ya nggak apa-apa. Betul. Ya, kan dikunci dulu. Tadi kan kita sama ini. Tetap dikunci dulu ya, biar nggak lari-lari. Biar tidak lari-lari. Tetap dikunci. Kalibrasinya bukan di 0, perlu dicek lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena memang 3 kali sama ya nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Tarik-tarik. Oke. Yang masih bingung bisa nanya ya. Susah. Alatnya aman ya, enggak ada yang rusak ya. Enggak ada yang seret kan? Enggak. Belajar serius, para belajar serius. Enggak apa-apa, emang santai kan? Iya. Bisa di luar.
Itu apa namanya mau dilepas atau tidak apa? Karena itunya, nah itu kan ada mau bagi-bagi juga misalnya kan disopoti nggak apa? Nanti bisa iya, kok ketebalannya? Kalau gitu ketebalan bukan? Yang diminta ringnya apa itu? Ringnya yang di tabel dimintanya apa yang diukur? Enggak. Diameter luar sama? Diameter luar kan? Nah, berarti diameter luar itu sebelah mana? Ring, yang ring. Yang ring. Iya, bukan yang mana berarti? Enggak. Itu kan jangka sorong ada, mikrometer ada. Yang bisa yang mana? Yang mikrometer. Diameter dalam bisa enggak? Pakai jangka sorong. Enggak kan? Ayo, enggak. Dilihat itunya aja tuh. Coba ditaruh tengah, biar kan sana lihat. Nah. Ini awas. Nih. Ini kan ring ya, ini ya 3 ya. Yang diukur hanya diameter luar dan diameter dalam. Ini pakai jangka sorong, bisa semua kan, berarti nanti diukur. Terus yang mikrometer skrup, ini kenapa saya hitamkan? Kan diameter dalam nggak bisa pakai mikrometer skrup kan. Diameter luar itu sebelah mana coba? Oh, berarti dari mana ke mana coba ngukurnya gimana? Ngukurnya gimana? Begitu. Iya begitu. Oh iya. Kalau tadi kamu ukur apa itu berarti? Yang, nah beda kan? Beda ya. Oke. Paham berarti ya? Ukurnya gimana? Ya jangka sorong bisa. Mikrometer bisa nggak? Iya. Ya itu diameter kan? Nah ya. Kira-kira bisa pakai enggak jangka sorong sama mikrometer? Bisa kan? Nah, tinggal diisikan. Kalau bingung dilihat di tabelnya. Ahmad Zaki. Wah. Coba lihat itunya, kelompok-kelompoknya. Ya, oke. Tulis nama.
Gimana? Bisa ya? Sudah. Tentunya di luar dong. Nanti temennya bisa. Yang bingung tanya ya, sambil mikir. Itu apa LKPD-nya mau dilepas, dicopotin enggak apa-apa? LK itunya, nah itu kan ada mau bagi-bagi tugas, misalnya mau dicopotin enggak apa-apa. Nanti di staples ulang. Hah? Kalau LKPD-nya mau dicopoti boleh. Tangga itu. Nah, ya. Diameternya. Nah. Iya, betul. Itu apa? Ya, bisa kan? Gantian ya. Siap. Musyawarah. Untuk saling berpendapat. Sebelas lebih nanti sebenarnya 15 1 jam lagi. Pokoknya ini selesai. Kreatif ya.
Kreatif, guys. Dilihat waktunya ya. Nanti selesai di jam 10 lebih. Mau 50 menit. Sambil dilihat waktunya ya, ada menghitungnya, nanti kalian lupa. Dibagi-bagi kerjaannya. Nah, kan itu ada pengukuran berulang 3 kali ngukur ya, nanti diperoleh hasilnya kan di rata-rata, berarti kalian harus mencari rata-ratanya ya. Kemudian untuk yang ketidakpastiannya diambil dari setengah dari nilai terkecil saja. Nilai terkecilnya berarti ketelitiannya ya, itu ya. Nah, ini udah mau selesai ngukurnya, sambil dihitung ya. Sambil diisi yang lainnya ya, tabelnya tidak cuma satu loh ya, tabelnya tidak cuma satu loh ya, masih ada lagi ya, nanti belum selesai. Yang lain tabel hanya tabel perhitungan, kalau yang hasil pengukuran hanya satu tabel, tapi untuk yang lain itu hasil pengukurannya. Sambil dibuka LKPD-nya, nah dibaca-baca LKPD-nya yang tidak ini.
Pinjam HP. Kalau nggak ibu. Sambil dikerjakan yang lain. Nanti nggak cukup. Boleh. Dilepas boleh, nanti gampang di ini lagi. Kalau mau dilepas LKPD-nya boleh sambil mengerjakan yang lain. Jadi bagi tugas. Biar waktunya cukup ya. Biar waktunya cukup. Tabelnya ada banyak. Ada 4 sepertinya 5. Nah itu nggak apa-apa. Itu kan nanti diambil dari yang depan sebenarnya. Berarti kan ini sudah, nanti kan ini di rata-rata. Ini kan di rata-rata nanti dimasukkan ke tabel yang ini. Nih, rata-ratanya berapa, ketidakpastiannya kan sama semua. Ingat ya, ketidakpastiannya pakai yang setengah NST. Setengah dari nilai skala terkecil. Skala terkecilnya itu berarti ketelitiannya. Skala terkecil. Wah, kreatif ya. Kalau begini, maaf. Kalau begini, ini kan berarti tebalnya kan. Ya, diameternya. Pakai itu juga bisa kan? Tapi kan warna sangat orang bisa. Iya, bisa kan? Yang bisa kan di tabelnya? Coba dibuka. Sangat orang buat. Iya. Betul. Nih diameter ringnya kan luarnya berapa? Diameter dalamnya pakai apa? Jangka sorong pakai mikro kan enggak bisa. Ini belum di sini. Jangan lupa. Ya.
Kurang ke Pengukuran ke ini maksud pengukuran ke 1, 2, 3. Ada 3 kali pengukuran. Ya waktunya ya. Waktunya masih berapa menit? Waktunya masih lah, nggak ada 10 menit, 9 menit lagi. Kalau nggak ada 9 menit. Yuk 9 menit lagi. Nanti untuk presentasi biar cukup waktunya, 9 menit lagi. 9 menit lagi ya. Biar cukup untuk presentasi nanti. Jangan lupa pertanyaan diskusinya dikerjakan. Diskusi kelompok. Ya. Rata-rata. Disobek enggak apa-apa, nanti menyesuaikan. Ya, ditulis aja di sini. Nanti kan kamu biar tinggal bacakan. Nanti itu kan. Ini kesimpulannya berarti dari itu. Kesimpulannya. Kan yang baca kalian nanti. Enggak apa-apa. Kesimpulannya apa? Itu menjawab hipotesisnya. Tadi hipotesisnya mana? Sudah diisi belum? Yang depan. Nah ini dibacakan lagi. Kalau sesuai berarti tinggal menjawab di ini dipindah ke sini. Kalau sesuai enggak sama hasil pengukurannya, hasil praktikumnya. Sambil ini. Sudah belum? Ya. Sudah belum ya? Masih berapa menit lagi?
Tiga apa? Nggak pas ya? Harusnya sih gitu. Hah? Iya, situ susah banget tahu ya. Nggak pas channel ya? Nah, ya kan dia coba pas dulu. Kalau malam kan belum. Belum kenal. Luwihan. Orang dur. Kurang dikit. Pirang malam dia. Boleh digeser gitu. Ada lah. Pirang malam. Saya sini kok yang di sana. Non newsnya. Digeser Ya, oke, sip. Baru mau saya video. Sudah selesai? 4 menit lagi ya? Masih 4 menit. Nanti kalau tinggal hitungan detik lagi. Hah? Sudah? Ya, enggak apa-apa. Nunggu sebentar. Yang sudah berarti menunggu temannya. Itu ya, itu dari rata-ratanya. Ini kan rata-rata ya. Rata-rata. Ini ya, enggak, ini kan diameter dalam mur. Ini dilihat dari ini makanya dilepas aja nggak apa-apa nih. Ya, mur nomor 12 kan kamu 3 kali. Ini sama semuanya tinggal ditulis ini pindah prenen salah satu. Kalau beda nanti di rata-rata, kalau enggak berarti tinggal dipindahkan ke sini. Jadi mau memang Ya ora betul kok. yuk masuk asik. Nah, no, udah seneng ikan sone. Ketidakpastiannya dari setengah NST-nya. Setengah kali skala terkecilnya. Skala terkecilnya berapa? Jangan sorong. 0,05. Berarti setengahnya. Jangan sorong itu. Setengahnya berarti berapa? 0,025 0,025 dong. Kan setengah dari 0,05 kan? Kamu loh. Nah, ini ditulisnya sama kayak yang ini sudah dituliskan belum? Nah, ini belum diisi. Ini diisi lah. Ini kan berarti rata-ratanya berarti ini tinggal pindah sini aja. Ini, nah ini seperti yang barusan. Ini belum ditulis nih. Mikrometer piro? Skala terkecilnya berapa? Nah, ini dipindah ke sini. Ini ketidakpastiannya setengah kali skala terkecil. Skala terkecilnya ini, berarti setengahnya itu berapa? 0,1/2. 0,1/2. Setengahnya 0,01 dibagi 2 ya. 0,01 dibagi 2, ayo berapa? 0,0. Ayo dihitung. 0,01 dibagi 2 berapa? Lah. Berapa? 0, nah betul. Oke. Oh bisa. Nah ini berarti kan D plus minus delta D, berarti D nya ini tulis D
11,61 plus minus ini udah ditulis gitu aja. Ini pakai videonya mana? Sudah milih ini kayak Oh iya. Ya milihnya nanti. milih ini ya. Kan dulu. Adanya Terus kejikan ya? iya 0,0 Ade. 0 Enggak lah, ini lah dong. Nah, ya. 0,05. Nah, udah. Terus Udah, sudah. Ini berarti gini, pinjam. Ini tulisnya gini, cara penulisannya gini. Nah, ini karena di belakang koma ada 3 angka, berarti tambah. nah, Iya. Ah, sip. Nah, yang lain. Sudah belum? Ya. Nah, itu rata-ratanya. Saya tak lewat ke situ sebentar. Hah? Kenapa? Mas. Iya, kamu. Mana dong? Ah ya ini dijawab apa? Ini diisi berarti diambil yang apa ini? Carilah pengukuran berulang dari mengukur diameter luar ring nomor 8. Berarti tabel 11 tadi yang depan ya. Nomor 9 baris ke 1. Dipindah oke? 0,50. Nah, ini nulisnya Enggak dong. 0,03 kok 0,053. 0,03. diameter luar ring tuh nomor 8. Nah, iya begitu betul. Nggak usah hitung lagi kan sudah kamu hitung tadi kan? Pindah nih. Di depan tinggal dipindah lagi mana tadi. Nah, ini dilepas saja makanya nggak apa-apa. Sesuai kira kayak gini. Nah, hah? Nggak apa-apa nanti tanya saya. Yuk, ada. Sudah selesai belum? Hasil pengukuran yang mana? Nah, iya tadi ditulis kayak yang tadi. Oh, yang plus minus itu loh. minus. Berarti 6, 10. Bisa magnetik. Iya, sama semua. Kan alatnya sama. Jangan dulu. Ayo, waktunya sudah mau habis loh ya. Yang lain udah. Ya nggak apa-apa di. Sudah? Gak apa-apa. Ayo Ran. Tinggal berapa menit lagi? Sudah belum?
Ya. Nah ini tinggal dipindah ke sini aja. Ininya Kok 27,11 kakak teman? Ini ditambah ini dibagi tiga. 3. Masa hasilnya segini? Nggak mungkin kan? Ayo ngitung yang teliti. Ayo yang teliti. Ya. Sudah. Ini nomor 5 ditulis semua apa? Nggak usah. Satu. Coba satu contohnya aja. Tulis gini. Misalnya iyalah. Nomor 12. Profesor. Diulang ya. Salah ya. Nilainya berapa? Hah? Tapi Ya, hasilnya jauh nggak apa-apa kan karena memang penelitiannya berbeda kan. tapi Nanti yo. Nanti yo. Hah? Iya, bagi dulu ditambah dulu kan dong. Ya. Tambah. Udah ya. Sudah selesai ya. Nah, oke. Kalau sudah selesai, berarti tinggal dipresentasikan. Yang mau presentasi dulu kelompok mana? Enggar? Ya sudah, silahkan. Oke, ayo kita presentasi. Silahkan maju kelompoknya. Enggar. Kelompoknya Enggar. Silahkan maju. Yuk, maju dibacakan hasil presentasinya. Siapa yang mau maju perwakilan atau maju semua? Oke, Subagio silahkan. Yuk, maju. Nah, nih, presentasi kelompok. Ya, silakan dibacakan. Silo, geser. Ya. Oke. Nah, yang lain didengarkan ya. Temennya mau presentasi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya. Akan dipresentasikan pengukuran jangkar, sorong, dan mikrometer. Benda yang diukur nomor 1, mur nomor 12, diameter dalam 6,10 mm. 6,10 mm. 6,10 mm. Nomor 2, mur nomor 10, diameter dalam 4,25 mm. 4,25 mm dan 4,25 mm. Nomor 3, mur nomor 8, diameter dalam adalah 4,00 mm, 4,00 mm dan 4,00 mm. Baut nomor 12, diameter tangkai adalah 7,30 mm, 7,65 mm dan 7,50 mm. Mikrometer skru. Baut nomor 12, diameter tangkai 8,74 mm, 8,70 mm dan 8,38 mm. Baut nomor 10, diameter tangkai jangkar sorong 5,70 mm, 5,65 mm, 5,60 mm. Baut nomor 10, diameter tangkai mikrometer skru 6,29 mm, 6,48 mm dan 6,39 mm. Baut nomor 8, diameter tangkai 4,45 mm, 4,50 mm dan 4,55 mm. Baut nomor 8, diameter tangkai mikrometer skru 6,38 mm, 5,43
mm dan 5,42 mm. Ring nomor 12 jangka sorong, diameter luar 19,90 mm, 19,85 mm, 19,85 mm. Ring nomor 12 mikrometer skrup 20,98 mm, 20,57 mm, dan 20,54 mm. Ring nomor 12 diameter dalam jangka sorong 7,70 mm, 7,70 mm, dan 7,70 mm. Ring nomor 10 diameter luar jangka sorong 12,75 mm, 12,70 mm, dan 12,80 mm. Ring nomor 10 diameter luar mikrometer skrup 16,2 mm, 16,3 mm, dan 16,1 mm. Ring nomor 10 diameter dalam 5,45 mm, 5,50 mm, dan 5,55 mm. Ring nomor 8 diameter luar jangka sorong 11,40 mm, 11,45 mm, 11,50 mm. Ring nomor 8 diameter luar mikrometer skrup 11,62 mm, 11,61 mm, dan 11,60 mm. Ring nomor 8 mikrometer dalam jangka sorong 4,40 mm, 4,45 mm, dan 5,50 mm. Dengan jangka sorong skala terkecil 0,5 mm. Diameter luar benda yang diukur ring nomor 8 11,40 mm. Hasil ukuran yang paling bawah aja dikatakan untuk jangka sorong ya. Ya. Jangka sorong ring nomor 8. Maka hasil pengukuran dengan jangka sorong diperoleh 11,45 dan 8,25 mm. Hasil pengukuran dari mikrometer skrup 11,61 plus 0,05 mm. Rata-rata ukuran doang dari ukuran diameter mur baut dan ring. Saran yang diukur diameter dalam mur nomor 12 6,10 mm. Langsung ke yang pertanyaan Pertanyaan diskusi. Apakah sajakah fungsi dari alat ukur jangka sorong? Untuk mengukur diameter dalam dan luar dalam. Kedua, apa sajakah fungsi dari alat ukur mikrometer skrup untuk mengukur ketebalan? Jenis pengukuran apa yang pernah kalian lakukan saat praktikum, bagaimana dengan nilai mikrometernya? Sama atau berbeda? Mengapa demikian? Mikrometer skrup dan jangka sorong berbeda. Teliti mikrometer Nomor 4, lebih dengan mana antara jangka sorong dan mikrometer skrup. Lebih teliti mikrometer skrup daripada jangka sorong. Apakah nomor dari berdamur, baut dan ring sama dengan ukuran diameter tersebut yang diberikan berdasarkan kelompok kalian? Dari hasil pengukuran kelompok kita bahwa hasil tidak sama diameter mur dalam yang sudah diukur nomor 12 diameter diameter mur 6,10
Kesimpulannya, Kesimpulan dari kelompok kami adalah kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini bahwa kita dapat mengukur diameter suatu benda dengan mikrometer skrup dan jangka sorong dan dapat membedakan penelitian antara jangka sorong dan mikrometer skrup. Berarti bukan hasilnya 12 ya? Oke, berarti kesimpulannya sama semua, berarti diperoleh hasil pengukuran yang sama. Oke, silakan berikan apa karena sama semua ya, nanti setelah melakukan praktikum. Jadi Oke, karena sama semua ya. Nah ini setelah melakukan praktikum, jadi kalian tahu bahwa ternyata ukuran bautnya, baik ukuran baut, diameter baut, mur maupun ring itu ternyata berbeda kan ya? Ya berarti beda ya. Berarti nomor baut yang biasa kalian sebutkan itu bukan ukuran diameternya. Kemudian ketelitian antara jangka sorong dan mikrometer skrup berbeda. Ini juga tadi sudah disampaikan. Intinya berarti untuk ketelitian kedua alat tersebut berbeda. Ya, lebih teliti yang mana? Mikrometer skrup. Oke, betul. Nah, kemudian pengukuran bisa dilakukan berulang. Berulang itu tadi kamu ukur 3 kali kan ya. Dan hasilnya pun bisa sama, berbeda-beda. Kalau berbeda kira-kira kenapa itu? Nah, karena kurang teliti, betul. Karena kurang teliti, misalnya dalam membaca skala yang satu garis itu antara satu orang dengan yang lainnya kan nggak mesti sama. Ya, tadi kelompoknya siapa ya? Ada yang berbeda. Ini yang garis segaris, yang ini yang nomor 2, ini yang ketiga itu kan. Nah, itu. Nah, solusinya gimana? Dengan cara melakukan pengukuran berulang, dicari ratanya. Sudah tadi ya. Dicari rata-ratanya, kemudian ketidakpastiannya diperoleh dari setengah dari skala terkecil. Oke, sudah. Nah, ini sebagai penguat materi ya, karena sudah melakukan presentasi, ini hanya penguat materi ya. Jadi pengukuran itu membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai. Contohnya tadi kamu mengukur tinggi badan yang pertama itu ya, dengan menggunakan meteran. Ya, kalau tinggi badan diukur dengan timbangan kan nggak bisa ya. Nah, ya nggak bisa ya. Kemudian macam pengukuran. Jadi ada berbagai macam cara pengukuran. Yang pertama berdasarkan prosesnya. Itu ada pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Ini sudah disinggung sedikit ya. Jadi pengukuran langsung itu berarti kamu mengukur langsung dengan alat ukurnya. Yang tidak langsung misalnya contohnya kamu mengukur diameter pohon menggunakan tali atau rafia, baru nanti rafianya kamu ukur dengan meteran. Nah, itu pengukuran tidak langsung. Yang tadi kalian mau lakukan berarti pengukuran apa? Langsung, oke. Terus yang kedua berdasarkan banyaknya pengukuran, ada pengukuran tunggal dan berulang. Pengukuran tunggal itu berarti 1 kali pengukuran. Pengukuran berulang itu berarti berkali-kali pengukuran atau lebih dari 1 kali pengukuran. Yang kalian lakukan yang mana? Berulang. Oke, karena ada 3 data di tabel ya, jadi kalian melakukan pengukuran sebanyak 3 kali.
Nah, ini macam-macam pengukuran. Kemudian alat ukur. Nah, ini ada alat ukur apa aja itu? Nih, apa ini? Meteran. Ini timbangan. Siapa yang sering ke pasar? Enggak ya? Kalau cewek pasti ke pasar. Oh, enggak. Oh, bantu ibu ya. Beres. Anak cowok jangan malu ke pasar ya. Oke. Ini nimbang wortel ya, ini timbangan. Berarti timbangan untuk ukur apa? Massa, betul. Ini apa? Sama ya timbangan ya. Untuk ukur massa juga. Ini sama timbangan. Nah, ini salah. Ini mistar, alat ukur panjang ya. Mistar itu penggaris. Mistar itu sama dengan penggaris. Tahu ya kalau penggaris ya? Kalau nggak tahu nanti balik lagi ke SD lagi. Oke. Ini apa nih yang tadi kalian gunakan ya? Cangka sorong. Nah, ini cangka sorong itu mau ukur suatu panjang ya, jadi alat ukur panjang. Termasuk diameter itu kan juga sebenarnya panjang ya. Ketelitiannya macam-macam. Ini saya ambil yang 0,1, tapi gambarnya 0,1 bukan tuh. Ketelitiannya skala terkecilnya 0,1 bukan? Bukan ya? Ya, betul, betul. Teliti, benar. Tadi kalian teliti, masih teliti. Itu 0,02 yang saya kasih gambarnya. Bu Vita berarti salah. Salah Bu. Oke, enggak apa-apa. Ada yang 0,1. Terus ini mikrometer. Mikrometer skrup ya. Macam-macam juga. Ketelitian mikrometer skrup itu hanya 0,01. Oke. Nah, ini neraca. Neraca atau timbangan ya. Ini neraca. Ini namanya neraca Ohaus. Di SMP sudah pernah ya? Ada yang sudah mungkin ya. Ini neraca Ohaus ini untuk menimbang massa. Ada yang satu lengan, ada yang 2 lengan, ada yang 3 lengan, ada yang 4 lengan. Lengan tuh ini nih. Ini 1, yang ini kedua, ini ketiga, yang terakhir keempat. Berarti ini ada 4 lengan, neraca Ohaus 4 lengan. Berarti biasanya yang digunakan banyak digunakan itu yang 3 lengan. Jadi hanya ada 3 garis ini ya. Nah, ini 1, 3 tuh. Ini neraca untuk ukur massa ya. Kemudian nih apa ini? Stopwatch. Stopwatch ini ukur waktu ya. Sekarang kalau nggak pakai stopwatch khusus berarti pakai HP. Di HP pun sudah ada stopwatch. So, biasanya memang ketelitiannya berbeda ya. Stopwatch. Nah, ini ketidakpastian pengukuran. Dalam melakukan pengukuran pasti ada kesalahan seperti tadi yang sudah disebutkan sama Afan ya. Kenapa kok hasilnya bisa berbeda-beda ketika melakukan pengukuran berulang? Ada kesalahan mungkin Bu gitu ya. Nah, ini jadi kenapa kok perlu dituliskan hasil ketidakpastiannya? Tadi kalian sudah menuliskan ya, yang ada delta D-nya itu karena ada beberapa kesalahan. Nah, ini. Ya. Nah, ini tidak dapat diukur secara pasti ya, jadi ada kesalahannya. Contohnya misalnya tadi kamu baca jangka sorong ataupun mikrometer, dalam membaca garisnya yang segaris atau yang satu garis dengan garis skala noni utama dan skala nonius kan tidak mesti setiap orang sama. Apalagi kalau yang sudah punya penyakit minus ya. Itu kan pasti kalau suruh baca seperti itu bingung, nggak usah minus ya, yang silinder juga pasti mumet. Nah, itu termasuk salah satu kesalahan. Ini ada 2 macam kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Nah, yang sistematis itu tidak kesalahan yang sebabnya dapat diidentifikasikan dan dapat dieliminasi atau dihilangkan. Contohnya salah satunya misalnya kesalahan dalam alatnya. Ini kan bisa dihilangkan dengan cara dikalibrasi. Tadi kalian sudah beberapa melakukan kalibrasi, padahal saya tidak mengingatkan ya, tapi sudah dilakukan sendiri. Alhamdulillah, berarti masih ingat cara mengkalibrasi alat. Jadi tujuannya mengkalibrasi itu ini meminimalisasi terjadinya kesalahan. Ini contohnya. Kemudian yang kesalahan sistematis nih, kesalahan alat tadi ya. Kemudian kesalahan pengamatan. Misalnya kamu melihat dari jangka sorong, misalnya kamu lihat posisinya seperti ini, sama posisinya begini, kan beda ya. Nah, itu termasuk kesalahan sistematis dan lain sebagainya. Lingkungan ya, kalau lingkungan ini misalnya kamu mengukur suhu,
mengukur suhu ya. Suhunya tidak yang mau diukur tidak dibedakan dengan lingkungannya, artinya dicampur aja ya, nanti kan mempengaruhi kesalahan mempengaruhi hasilnya. Nah, ini yang kesalahan acak. Nah, kesalahan acak dihasilkan dari ketidakmampuan pengamat untuk mengetahui pengukuran secara presisi. Jadi ini kesalahan, dua jenis kesalahan. Ini tadi ya, jadi bentuknya X plus minus delta X. Karena tadi diameter yang kalian hitung ya, makanya D plus minus delta D. Oke, ini ketidakpastian. Tadi pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Nah, ini yang mau saya bahas. Ketidakpastian pengukuran berulang. Tadi kalian melakukan pengukuran berulang ya? Ya. Sebenarnya untuk rumus ketidakpastiannya itu pakai ini. Simpangan baku. Rumusnya kayak apa ya? Rumusnya mumet ya. Rumusnya pusing. Ya, tapi karena ini tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari kalian, makanya tidak perlu saya sampaikan. Cukup kalian tahu ketidakpastiannya diambil dari setengah skala terkecil. Skala terkecilnya dilihat dari alatnya ya. Jadi nggak perlu menggunakan rumus yang ribet ini. Nah, ini materi yang kalian pelajari hari ini ya, ketidakpastian. Nah, sekarang evaluasi. Udah, silakan bagian LKPD. Di belakangnya bahan ajar itu ada soal. Silakan dilepas, dibagikan satu persatu ke teman kalian yang pegang LKPD-nya. Ada beberapa lembar soal, nah itu silakan dituliskan nama ya. Itu dikerjakan. Waktunya saya berikan waktu berapa menit? 10 menit. 10 menit ya. Oke, 10 menit. Enggak, 20 menit wes. Maksimal 20 menit dikerjakan. Diberikan nama, oke, sudah dibagikan ya. Dibagi ke temannya, oke. Nah, sudah dapat semua? Sudah? Ya. Dikasih nama dan kelasnya jangan lupa. Dikerjakan. Kurang ya? Ada yang enggak kah? 5 tangan. 5 ya? Kurang. Ada yang kurang? Di belakangnya. Kalau nggak cukup, ada yang kurang, lembarannya cuma 5 ya? Ada yang lebih dari 5 enggak? Enggak. Pas berapa? Ada yang nggak dapat? Ada yang belum dapat? Sudah semua? Ya wes, oke. Kalau sudah dapat semua, dikerjakan, saya berikan waktu 20 menit, guys. 20 menit. Gantian aja. Bujel. Nanti kalau sudah selesai nanti dikumpulkan sekalian LKPD-nya dijadikan satu, oke? Nanti ditumpuk lagi dengan LKPD-nya, dikumpulkan. Waktunya 20 menit. Silahkan dituliskan nama, jangan lupa. Namanya di atasnya dong. Di paling atas namanya. Ini salah satu contohnya, salah satu soalnya yang saya tampilkan. Ada ukuran dengan jangka sorong. Itu bucel ya. Nih, kalau mau pinjam. Ada oyatan lagi. Dikasih nama ya. Diberikan nama. Kecil ya. Pensilnya itu karena ini ada pulpen satu lagi nih. Mana ya? Ya gantian mo. Yang nggak bawa pulpen pinjam temannya. Ya.
kan keselnya. Gantian. Kenapa kaget? Ya, oke. Sip. Yang penting di ini. Ya, enggak apa-apa, ya dikerjakan. Kurang maafkan ya, jangan tadi kesel lah. Sudah, oke. Yang sudah dijadikan satu, ditumpuk dulu di situ, dijadikan satu lagi dengan LKPD-nya. Nah, dikasih lama, jangan lupa, nanti takutnya ketuker sama temannya. Ya, dijadikan satu ya. Ya, nanti statusnya nanti nggak apa-apa. Statusnya nanti. Nama jangan lupa, kelas. Nomor absen kalau ingat. Kalau yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan ya, perwakilan kelompoknya ya. Jadikan satu di LKPD-nya, kemudian dikumpulkan ke depan lagi untuk saya nilai. Habis ini kita bahas soalnya satu persatu. Ya, sudah? Ya, dikumpulkan jadi satu, ditumpuk sama LKPD-nya. Ditumpuk sama LKPD-nya, dikumpulkan. Dikumpulkan lagi jadi satu. Yuk, yang sudah dikumpulkan masih di tempat masing-masing ya. Masih di tempat masing-masing dulu ya, yang sudah dikumpulkan kelompoknya. Apa sudah? Belum. Nanti alatnya biar di situ dulu.
LKPD-nya aja dulu yang dikumpulkan. Oke, sudah. Sudah. Oke. Ada yang belum? Kursi ya. Ya. Dah, ada yang belum? Ada yang ketinggalan enggak? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada ini soalnya tadi ya, saya bahas satu aja. Soal yang nomor 1 jawabannya ini. Jawabannya 193,1000552. Bener enggak? Bener ya? Ya, ini diketahui panjang kubus ya. Panjang kubusnya pakai mikrometer. Sekrup diperoleh 5,78. Hasilnya 1,93. Oh iya, selesai. Ya, lanjut. Dah. Oke, benar. Yang saya kasih jawaban nomor 1 aja. Nanti yang nomor 2 dan seterusnya nanti saya koreksi. Oke. Nah, kesimpulan. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, ini saya salah ketik. Ukurannya ternyata beda ya. Itu saya salah. Ukurannya berbeda dengan ukuran diameternya. Kemudian dari hasil pengukuran tadi atau praktikum tadi, pengukuran bisa dilakukan dengan 1 kali atau lebih dari 1 kali. Kemudian jangka sorot dan mikrometer sekrup memiliki ketelitian yang berbeda. Tadi sudah disampaikan oleh kelompoknya Subagio ya, sehingga akan mengaruhi hasil pengukuran. Jadi ini nih jangka sorong tadi diperoleh hasil 11,45, yang mikrometer sekrup ini 11,001. Hasilnya berbeda. Kenapa? Karena ketelitiannya juga berbeda. Oke, terus dalam menuliskan pengukuran hasil pengukuran lebih baik disertai ketidakpastian karena mengantisipasi kemungkinan adanya kesalahan dalam mengukur. Seperti tadi yang sudah dibahas ya. Ini kesimpulan pembelajaran untuk hari ini. Nah, sekarang saya mau minta kalian memberikan tanggapan terhadap pembelajaran kali ini. Apakah menyenangkan, apa ngantuk, apa memboseni? Silahkan siapa yang mau memberikan. Oke. Ya, semua ya. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Semoga untuk pembelajaran kali ini nanti dapat memberikan manfaat baik buat saya maupun buat kalian. Terima kasih. Kemudian saya berikan hanya penghargaan saja ya. Penghargaan dengan nilai terbaik yang sudah menyelesaikan tadi praktikum paling cepat. Siapa tadi yang paling cepat? Kelompoknya Subagio ya, menyelesaikan tugas dengan baik, kemudian berani mempresentasikan hasilnya ke depan, diwakilkan dengan Subagio. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, sip, sudah. Jadi itu. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu energi dan perubahannya. Nanti pelajarannya tentang apa nanti akan dipelajari lebih lanjut ketika pertemuan minggu depan. Kemudian untuk sebagai bahan belajar kalian lagi untuk menguatkan materi lagi ya, nanti bisa dikerjakan soal yang ada di buku tugas kalian, buku paket ya, di paket halaman 120 nanti dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Ada yang ditanyakan dulu untuk hari ini? Cukup nih. Kalau sudah cukup, saya kira itu aja untuk hari ini. Kita akhirin dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.